Ya, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Cukup jelas, Mas. Selamat sore, Mas. Oh, ya, sudah hadir. Eh, Mas Wahyu Agung sudah hadir bersama kita di sini. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nick Julio Siahaan, saya dari Citra Film School. Di sini saya hanya sebagai pembuka saja untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang Citra Film School seperti itu. Kenapa saya memilih Citra Film School? Karena pertama, saya melihat durasi pembelajarannya cukup lama ya. Jadi saya merasa saya akan banyak mendapat ilmu di sekolah ini gitu. Yang kedua, tentu saja adalah soal biaya yang relatif lebih terjangkau gitu. Kalau kita membandingkan dengan sekolah-sekolah lain, itu biayanya bisa jauh sekali. Dan dengan pertimbangan waktu tadi, saya merasa saya bisa mendapat ilmu lebih banyak di sekolah ini. Di Citra Film School ini, terutama di penulisan skenario, bukan hanya mengajarkan bagaimana membuat skenario utuh, tetapi juga cara berpikir skenario itu yang setidaknya memiliki nilai sebab akibat yang jelas. Mungkin kelebihan dari Citra Film School itu pada pola sebab akibat atau pola naratifnya. Intinya kelebihannya cara berpikir membuat skenario. Kalau membuat skenario itu kan lebih ke teknis, tapi cara berpikir itu lebih kepada mengolah peristiwa per peristiwa. Ilmu yang saya dapat dari Citra Film School sangat membantu saya pas waktu saya magang sih. Karena di Citra Film School saya belajar dari breakdown skenario, penjadwalan, sampai apa yang harus pas dilakukan pas syuting. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat di Citra Film School saya bisa terapkan di lapangan, karena ya itu membantu saya untuk percaya diri lah saya ikut magang ya. Meski di sana pun kita masih belajar juga, tapi dengan ilmu yang kita dapat dari Citra Film School saya bisa pede untuk ke lapangan. Slide 29, scene 1, shot 12, take 1. Action! Demikian perkenalan video singkat profil dari Citra Film School. Jadi kita itu adalah lembaga kursus yang lebih mengedepankan teknis perfilman dalam industri. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk bisa mempelajari teknis dalam pembuatan film, itu bisa bergabung bersama kami. Nah, untuk hari ini adalah acara webinar yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Film Nasional, yang sebenarnya itu jatuh pada hari Rabu ya, tanggal 30 Maret, kayak gitu. Cuman dalam rangkaiannya, kami di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, salah satunya mengadakan kegiatan webinar ini, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai webinarnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu webinar ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu 3 sesi di awal adalah bincang-bincang antara moderator dengan narasumber kita, yaitu Mas Wahyu Agung, dan sesi keempat atau terakhir adalah sesi tanya-jawab peserta dengan narasumber. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kita, Soraya, untuk mengambil alih. Silakan, Soraya. Ya, baik. Terima kasih Kak Nik atas waktunya karena telah bersedia untuk menjadi host pada acara webinar talk show sore ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya. Saya akan memandu acara kita sore ini.
Nah, oke teman-teman. Nah, narasumber kita pada acara hari ini merupakan seorang sutradara dari film pendek yang berjudul Pilih. Oke deh, tanpa berlama-lama, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kak Wahyu Agung Prasetyo, seorang sutradara muda dengan berbagai karya dan prestasi film seperti film Pilih, Milet, Keluarga Tihok, dan sebagainya. Selamat datang Kak Wahyu. Halo, selamat sore Mbak Ya, Sorayahan. Kak, Saya selamat manggilnya sore. Soraya atau Sorayahan? Soraya saja nggak apa-apa Kak. Oh, Soraya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Dan ini saya mohon maaf karena saya posisinya lagi di rumah sakit. Dan nanti kalau misalkan ada noise sedikit, suara-suara bayi, suara-suara petugas rumah sakit, mohon maaf ya. Karena kondisinya sedang di rumah sakit. Gitu. Terima kasih. Senang sekali sudah bisa diundang hadir di acara ini. Terima kasih kepada semua panitia Citra Film School dan terima kasih buat teman-teman yang udah join di sini. Terima kasih banyak. Ya, baik Kak. Sama-sama. Nah, tema kita sore hari ini adalah bagaimana seorang filmmaker menjadi seorang profesional melalui karya film pendek. Nah, Kak, kalau boleh cerita, karya film pendek pertama yang dibuat Kak Wahyu itu judulnya apa dan mengenai apa nih, Kak? Apa ya? Kok saya lupa. Kalau nggak salah tahun 2012 itu saya baru pertama kali membuat film, benar-benar pertama kali gitu. Dan waktu itu saya mencoba untuk menjadi sutradara. Tapi 1 tahun sebelumnya sebetulnya saya sudah ikut beberapa kali syuting film independen pendek gitu dan ngekru gitu ya. Maksudnya nggak jadi sutradara. Dan akhirnya di 2012 itu saya bikin film yang kalau nggak salah judulnya apa? Untuk Yanti atau apa gitu. Itu film percintaan tentang orang-orang desa gitu. Dan filmnya ya kalau ditonton sekarang lucu gitu ya. Pada saat itu aku bikin film itu dan tapi gara-gara film itu akhirnya film itu tuh berhasil lolos di salah satu kompetisi film pendek gitu. Dan waktu itu kami dapat juara 3 dan juara favorit dan akhirnya memotivasi kami untuk bikin nih gitu karena diapresiasi dan akhirnya jadi semangat untuk bikin terus gitu. Itu 2012 tuh gitu. Pertama kali banget menjadi sutradara yang belum tahu apa-apa sama sekali waktu itu. Ya, baik Kak. Kalau untuk judulnya, untuk pertama kali film tersebut, itu mengenai apa, Kak, kira-kira film? Mengenai tentang percintaan remaja gitu di sebuah desa gitu. Ya. Kayak semacam cinta segitiga waktu itu. Ya, aku masih ingat kurang lebih gitu ceritanya. Ya baik. Oh ya Kak, yang namanya filmmaker pemula itu kan biasanya banyak mendapati kendala dan bahkan melakukan kesalahan-kesalahan. Waktu itu Kak Wahyu ingat nggak kendala apa dan kesalahan apa yang dilakukan Kak Wahyu sebagai filmmaker pemula? Kemudian apa yang dilakukan Kakak untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Oke, ya tentunya banyak sekali ya karena pada saat itu saya bener-bener saya itu kan nggak pernah sekolah film gitu ya. Teman-teman mungkin yang sekolah di Citra Film School cukup beruntung gitu. Pada saat itu saya masuk dan tahu dunia film itu bener-bener dari komunitas film gitu dan nggak pernah menempuh pendidikan formal gitu. Nah, karena itulah akhirnya ilmu yang saya dapat itu cuman ilmu dari beberapa senior dari kakak-kakak kelas gitu ya di kampus. Aduh, kayaknya blank lagi nih sinyalnya. Halo, maaf ya. Iya Kak, iya. Sinyalnya. Ya, jadi dulu karena saya di komunitas dan akhirnya saya cuma dapat ilmu tuh dari senior-senior gitu dari kakak kelas yang mereka sudah lebih dulu tahu tentang dunia perfilman. Itu pun mereka juga taunya sebatas ya di circle kampus gitu. Karena memang pada saat itu hanya di komunitas film yang komunitasnya pun bahkan badan semi otonom gitu. Maksudnya bukan kayak HMJ atau bukan kayak BEM gitu. Karena memang badan semi otonom komunitas yang nyerempet sama organisasi gitu pada saat itu. Dan pada pertama kali bikin film tentunya banyak sekali melakukan kesalahan ya. Yang jelas tentang workflow gitu. Maksudnya job dia seorang sutradara, apa yang dilakukan seorang sutradara dan apa yang tidak dilakukan sutradara itu tuh semuanya bias gitu. Dan juga nggak cuma sutradara tapi departemen-departemen yang lainnya gitu. Makanya waktu itu kenapa waktu 2012 itu juga aku jadi sutradara itu karena memang
aku punya temen, dia punya tulisan, dan waktu itu temenku nawarin, mau nggak sutradarain? Sesimpel itu gitu sebenarnya. Nah, karena pada saat itu juga aku belum tahu nih, aku tertarik sekali sama film, tapi aku belum tahu apa job desk yang akan aku tekuni gitu. Pada saat itu aku mikir kalau nggak sutradara, produser atau DOP gitu kan. Nah, 3 hal ini coba aku kulik dan ternyata merembet semuanya, banyak departemen lain yang akhirnya aku pelajari juga. Nah, makanya di 2012 itu pertama kali banget mensutradarai film, aku anggap itu memang film-film yang proses trial dan error gitu ya. Yang akhirnya aku kembali bikin film lagi dengan menjadi sutradara itu tahun 2014, bener-bener apa ya, semacam akhirnya mengendap banyak ilmu, kemudian aku implementasikan. Waktu itu karyanya berjudul Jelungup dan ada di YouTube waktu itu sampai sekarang gitu ya. Nah, mulai di titik itulah aku cukup menemukan pola, oh ternyata bikin film yang akan aku bikin tuh stylenya begini, karena dengan gaya cerita itu aku lebih aman, tahu betul mau bikin konten tahun 2012 sama aku bikin film tadi, karena itu ceritanya dari temanku dan aku hanya sekedar oke kita bikin, karena waktu itu dalam tanda kutip cuma pengen syuting gitu ya, nggak bener-bener pengen menyuarakan sesuatu gitu. Nah, di 2014 itulah aku bener-bener punya kegelisahan dan pengen menyuarakan sesuatu lewat karya audiovisual. Nah, dari situlah proses di tahun 2014 yang akhirnya aku anggap sebagai proses pertama kali yang bener-bener murni karya itu aku desain sedemikian rupa dari kepalaku gitu. Kurang lebih gitu, dan pasti kesalahannya pada saat itu ya era-eranya itu kan pasti kita pengen bikin teknisnya begini gitu kan, ternyata salah. Dan lambat laun ketika kenal sama banyak jejaring yang sudah terlibat secara profesional lebih dulu gitu ya, akhirnya dari 2016 kami akhirnya kan waktu 2012 aku membentuk sebuah production house bernama Ravacana Films gitu sama teman-teman gitu kan. Nah, di 2016 itu akhirnya kami merasa kami harus concern sama workflow dalam film mulai dari 2016 seterusnya. Kami concern sekali sama itu dan selalu punya target untuk terus upgrade. Dan terakhir ya 2022 ini kami tuh masih juga nge-push itu untuk terus berkembang. Begitu Mbak Sorean kurang lebih. Iya, baik Kak. Berarti Kakak kan tidak pernah mengikuti kelas kursus perfilman, jadi untuk belajarnya itu secara otodidak saja ya Kak, melalui senior. Nah, sejak film pendek yang pertama itu Kak, hingga sekarang Kakak sudah membuat berapa film pendek nih Kak Wadi? Waduh, berapa ya? Mungkin 15 sampai 20-an, tepatnya berapa aku nggak tahu gitu. Ya kurang lebih segitu. Baik, nah Kak, biasanya kesulitan apa saja yang Kak Wahyu alami ketika ingin membuat suatu film pendek, dan bagaimana solusinya untuk menangani hal tersebut nih Kak? Apa ya? Ya kalau bikin film pendek itu kan sebetulnya dari dulu hambatannya tuh klise ya. Kalau menurutku selalu hambatannya terkait budget, terkait distribusi, dan akhirnya ending yang terkait apresiasi gitu. Nah, kenapa selalu ada 3 elemen ini kan selalu mendampingi kita dalam prosesnya? Karena memang waktu bahkan aku merasakan betul gitu ya, sebelum akhirnya Tili mulai akhirnya banyak orang yang nonton dan orang cukup aware sama film pendek gitu. Dulu aku pernah bahkan sering gitu ketika mau nyari lokasi syuting terus ditanya mau bikin film apa, film pendek itu apa gitu, sangat dianggap sebelah mata sekali gitu, dan banyak orang yang nggak tahu film pendek itu bedanya sama sinetron apa gitu, tayangnya nah itu kan banyak sekali orang yang nggak tahu ya, yang akhirnya lambat laun adanya sosial media ya, platform YouTube dan lain-lain sebagainya macamnya gitu ya, Vimeo dan segala macamnya, itu akhirnya membuat film pendek mulai punya jalur distribusi di ranah itu. Yang kemudian ya alhamdulillah beruntung sekali kami waktu itu nggak expect sama sekali ya Tili bisa sebegitunya, dan akhirnya bisa terjangkau sebegitu banyaknya orang, dan kemudian bisa membuat akhirnya banyak orang aware sama itu.
Karena dengan banyak orang yang aware sama itu, akhirnya kita kalau misalnya mau bikin film pendek gitu kan, jadi banyak orang yang akhirnya percaya sama kita dan akhirnya support. Jadi masalah-masalah kayak budget gitu akhirnya mungkin sekarang masih bisa dipertimbangkan lah gitu. Nah, terus distribusi gitu. Sekarang rasanya kalau di zaman sekarang kita nggak harus, dulu tuh aku dari 2000 sampai 2017 mungkin ya, itu selalu berpaku sama bagaimana caranya filmku distribusinya ke festival film, karena di festival film itulah bener-bener aku punya eksklusivitas bertemu dengan penonton dan karyanya juga bisa didiskusikan bersama-sama gitu. Tapi rasanya semakin kesini ya itu memang masih kita terapkan ya, tapi rasanya itu bukan arus utama lagi gitu. Kayak contohnya di Tilik yang kita akhirnya ngupload itu di YouTube dan kemudian banyak orang yang menjadi diskusi publik gitu ya di sosial media, itu tuh seru juga gitu. Dan ternyata sekarang kalau kita ngomongin distribusi film pendek itu rasanya banyak sekali ragamnya gitu. Walaupun PR-nya kalau di Indonesia kan kita tuh selalu ini ya, kita tuh selalu butuh panggung gitu. Artinya kalau kita belum naik ke panggung tuh orang belum lihat kita gitu. Rasa-rasanya tuh kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya imbasnya ke apresiasi tadi, ke poin ketiga. Karena di negara kita ini kan memang film, apalagi film pendek ya, belum sebegitunya diapresiasi ya, kecuali memang orang-orang yang circle-nya di film. Kalau orang-orang yang di luar film rasa-rasanya masih gimana gitu dalam mengapresiasi. Masih kayak ya film kayak gini mending nonton film luar negeri misalkan gitu, mending nonton film-film Hollywood dan segala macamnya gitu. Padahal banyak sekali film-film yang bahkan di Indonesia film pendek gitu ya. Dan aku tahu persis gitu teman-teman filmmaker yang ada di Indonesia ini membuat filmnya luar biasa bagus banget dan variatif banget gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Asia tuh bahkan rasanya lebih amazed ketimbang nonton film-film yang dari barat gitu. Nah, itu sih, tapi sayangnya apresiasi ini akhirnya masih sulit kita temukan di sekitar kita dan bahkan di proses aku sampai detik ini membuat film pendek tuh rasa-rasanya apresiasi masih kurang aware akhirnya gitu. Nah gitu Mbak Surya. Oke, baik Kak. Berarti banyak banget nih film pendek yang telah Kakak buat ya. Nah, kalau untuk menurut pengalaman Kak Wahyu, dari mana nih kita bisa mendapatkan konsep dan ide untuk membuat film pendek, terutama untuk para pemula, Kak? Ya, kalau dari mana itu sebetulnya kumpulannya banyak sekali ya. Maksudnya gini, ketika kita jadi seorang filmmaker deh, kita nggak ngomongin sutradara deh. Biasanya kan selalu dimanapun akhirnya kita punya keresahan yang kemudian kita catat, yang akhirnya kita pengen seolah bersuara dan melantangkan statement kita lewat karya audiovisual gitu kan. Biasanya filmmaker kan kayak gitu. Apalagi sutradara juga. Nah kalau kayak aku gitu, ya saya juga gitu. Aku tuh sekarang makin kesini hobiku menonton manusia gitu ya, mengobservasi manusia, melihat gerak-gerik manusia yang ada di sekitarku dan yang mungkin jauh di sana gitu. Nah, yang kemudian mengumpulkan banyak kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di sekitar hidupku, kecemasan-kecemasan di fase-fase umurku gitu-gitu yang kemudian itu aku konversi menjadi sebuah ide cerita biasanya gitu. Jadi memang nah itu, kalau pengalamanku di tahun 2012 itu aku merasa gagal membuat film karena apa? Karena aku membuat film yang bahkan aku tidak tahu dunianya, karena waktu itu hanya ditawarkan dan aku cukup excited karena hanya pingin syuting gitu. Ya kemudian aku juga bingung akhirnya mengembangkannya seperti apa. Nah, sama halnya ketika kita membuat film dengan ide yang cukup jauh dari kita, rasa-rasanya kita juga akan pasti stuck untuk menggali lebih lanjut pengembangannya ya, dibandingkan dengan ide-ide yang selalu dekat sama kita. Makanya kalau direfleksikan dari karya-karya yang sudah aku bikin sebelum-sebelumnya, itu film pendek yang aku sutradarai selalu pendekatannya memang pendekatan secara soal sih, hampir semuanya gitu. Karena memang rasanya ketika aku tahu itu berangkatnya dari diriku personal, itu berangkatnya dari sekitarku, aku tahu betul apa yang harus aku kembangkan dan apa yang harus aku suarakan gitu. Jadi kita nggak bingung-bingung ketika syuting, aduh ini bikinnya gimana ya, gitu-gitu kan kadang kalau kita nggak tahu ceritanya, kadang gitu tuh ketika ngerespon ada sesuatu yang nggak berjalan baik di kepala kita tuh jadi bingung. Tapi kalau itu sesuatu yang dekat,
Bahkan sesuatu yang mungkin saja secara subtil nggak ada di naskah, tiba-tiba kita kepikiran ngerespon di lapangan, oh gini nih karena seperti ini karakternya, karena akan membantu believable untuk penonton, untuk konsepnya secara realis itu dapat ke penonton misalnya. Begitu kurang lebih. Ya, berarti kurang lebihnya itu kita harus mengenali dunia tersebut dulu ya, Kak ya? Ya, Ya, betul. baik. Oh ya, Dan Kak. ya sebetulnya lebih ke akhirnya ketika mau jadi sutradara ya, satu titik temu yang aku dapat adalah kewajibannya adalah mengenal diri sendiri sih. Ya, Karena betul. kalau itu belum kenal, itu rasanya kita juga jadi kebingungan. Kita mau bikin film yang stylenya seperti apa ya? Baik, kalau nggak salah Kak, film Nilep pada tahun 2015 itu menjadi film yang menandai garis awal lahirnya Ravakana Film. Boleh diceritakan nggak Kak siapa saja yang saat itu bisa bersatu membentuk Ravakana dan apa tujuannya Kak saat itu? Ya, namanya Ravacana, Mbak, bukan Ravakana. Ravakana. Jadi awal mulanya, mohon maaf ada suara anak saya, nggak apa-apa dia mau Iya, nggak apa-apa ikutan. Mas. Apa namanya? Jadi awal mulanya kami berempat waktu itu 2015 itu memang terbentuknya Ravacana Films itu adalah dari semangat kita berempat yang pengen bikin karya untuk akhirnya nge-push diri untuk lebih upgrade dan kemudian mengasah karyanya ke beberapa kompetisi-kompetisi film yang ada di Indonesia gitu ya. Dan betul itu awal mula terbentuknya akhirnya Ravacana Films karena pada saat itu kami bikin film dengan modal yang cukup sedikit dan kemudian alhamdulillah menang di salah satu kompetisi film dan dapat duit cukup banyak gitu. Akhirnya ketika dapat duit cukup banyak jadi bingung ini duitnya mau diapain gitu karena nggak tahu. Yaudah pokoknya gimana caranya duit ini kita manfaatin baik-baik untuk kita akhirnya membuat sebuah wadah untuk menampung hasrat kita bikin karya nih karena waktu itu akhirnya disepakati gimana pada saat itu kan di 2015 kami itu berempat sedang di fase mau lulus kuliah, bahkan ada yang udah lulus kuliah gitu ya. Terus akhirnya deal-dealan untuk gimana mau menjalankan profesi ini secara profesional karena passionate ya akhirnya semuanya iya dan mulai dari situlah akhirnya kita memutuskan diri untuk oke, kita akan membuat production house untuk nge-push kita untuk terus berkembang dan kalian akan menjadi support system untuk kita yang untuk menggapai cita-cita kita karena pada saat itu kami semua ngerasa anak-anak muda yang entah dari antah berantah gitu dari sebuah kota di daerah gitu yang ngerasa udahlah pokoknya hidup kita rasanya di film deh gitu, passion kita di film dan udahlah kita gebrak ayo kita ramaikan perfilman Indonesia gitu karena pun sebelum dari itu di 2012 kami itu akhirnya bertemu berempat itu juga bukan tanpa sengaja kami bertemu di sebuah festival film namanya Jogja Net Vacation Film Festival gitu ya waktu itu kami ketemu karena jadi volunteer di acara tersebut. Nah, dari situlah di tiap tahunnya juga kami selalu datang ke festival itu selalu terlibat. Nah makanya semangatnya makin tumbuh dan akhirnya terbentuklah sebuah kolektif itu. Iya, berarti kurang lebihnya itu untuk membuat karya ya, Kak, mewadahi kreativitas dari Kakak dan teman-teman Kakak juga. Nah, kalau boleh tahu, nama Ravacana itu terinspirasi dari apa ya, Kak? Hingga akhirnya menjadikannya sebagai nama PH-nya Kak Wahyu. Iya, Ravacana itu dulu cukup sepele dan nggak ambil pusing ya. Karena itu berangkat dari keresahan kami berempat juga. Ini kita tuh sering banget hampir syuting, tapi nggak pernah jadi. Jadi itu sebatas wacana doang gitu. Nah, sementara kalau di Jogja kan kita tuh punya apa ya, punya statement nggak mau wacana doang gitu, orang wacana gitu. Nah, dari orang wacana itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa jadi Ravacana gitu. Nah, sebetulnya berangkatnya hanya dari itu karena pada 2015 itu kami tuh sedang memang semangat-semangatnya dalam komunitas film yang ada di Yogyakarta gitu ya. Tapi kok akhirnya sering sekali kita udah saking excitednya pengen syuting, pengen bikin sesuatu tapi nggak jadi dan itu sangat sering sekali terjadi. Berarti sangat sederhana ya, Kak, berawal dari wacana nih, akhirnya digestin jadi Ravacana namanya. Iya, sederhana itu gitu. Iya, baik Kak. Lahirnya Ravacana itu apakah menandai bahwa Kak Wahyu saat itu mengawali karir sebagai filmmaker profesional atau bagaimana, Kak? Ya, sebetulnya itu memang ya, tapi penemuanku soal personal ya.
penemuanku personal itu pengen jadi akhirnya memutuskan untuk oke mantep jadi sutradara lah, jadi filmmaker profesional lah, itu dari 2014 gitu ya. Sebelum akhirnya ketemu Rafa Chandra Films ini. Makanya ketika ketemu sama orang-orang yang satu visi ini, kami mencoba untuk ya layaknya Avengers gitu ya, berkumpul dalam skill masing-masing untuk kemudian menjadi kumpulan yang punya kompleks gitulah. Jadi memang kalau kami sih sebetulnya masing-masing perorangan itu punya titik temunya masing-masing. Nah kebetulan kalau aku secara personal di 2014 itu udah memutuskan untuk oke, mau nggak mau aku pokoknya mau jadi filmmaker. Dulu cita-citaku mau jadi pilot, mau jadi pembalap, nggak jadi. Pokoknya aku mau jadi filmmaker, mau jadi sutradara gitu. Walaupun pada saat itu banyak juga ya circle-circle di sekelilingku yang udah terjun langsung, udah yang profesional, baik yang profesional ataupun yang setara sama aku memulai gitu tuh udah siap emang, maksudnya prosesnya panjang loh, nanti kamu akan dibenturkan dengan faktor ekonomi, faktor keluarga, kalau bahasa Jawanya siap ngelih po gitu-gitu. Nah itu tuh ya adalah hal itu yang waktu itu ya udah mantep lah, pokoknya apapun yang terjadi kita akan tabrak gitu. Oke, baik. Ya, Kak, kalau untuk pengertian seorang profesional secara umum itu kan adalah apabila seseorang itu dibayar atau mendapatkan uang atas keahlian yang dia miliki. Nah, kalau menurut Kak Wahyu, yang disebut profesional filmmaker itu yang bagaimana, Kak? Ya kalau kita ngomongin profesional itu ya nggak cuman filmmaker atau sutradara ya, tapi semuanya rasanya sama. Kalau aku sih menilainya ketika kita dianggap profesional gitu, kita mampu akhirnya bertanggung jawab atas proses yang terjadi yang kita lewati pada saat itu ya. Nah profesional itu di situ. Jadi kayak ketika kita ngomongin ya contohnya gini deh, Citra Film School ngundang saya gitu. Sekarang akhirnya saya bisa join di sini, bisa datang secara on time, bisa ngobrol tepat waktu. Nah itu kan tanggung jawab yang bisa dipenuhi gitu ya. Dan materi-materi apa yang akhirnya jadi tektokan kita ngobrol berdua ini juga aku tahu aku mau ngomong apa gitu. Nah rasanya bikin film itu juga gitu. Maksudnya profesional di sini bukan berarti hanya akhirnya ke material gitu ya, nggak cuma ke uang, tapi ya bisa jadi ketika kita oke, saya bisa nih, kita deal dengan uang sekian, tapi ternyata tanggung jawabnya nggak bisa gitu. Nah justru yang dikedepanin kalau saya secara personal ya tanggung jawabnya dulu, baru nanti materi-materi itu mengikuti. Karena kan ketika dari dulu aku selalu percaya ketika di proses di filmmaking itu uang itu akan datang dengan sendirinya gitu, nggak perlu dicari tuh uangnya akan datang sendiri gitu. Dan ya ketika aku percaya itu memang terjadinya juga seperti itu, dan lambat laun makin ada aja. Berarti untuk kurang lebihnya itu mampu bertanggung jawab dengan apa yang terjadi ke depannya ya, Kak. Jadi untuk hal yang lainnya itu dikesampingkan dulu, yang penting tanggung jawabnya kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Dan Ya, seperti itu ya, Kak Wahyu. Ya sebetulnya bukan dikesampingkan, tapi akhirnya itu jadi turunannya aja gitu. Ya, baik. Apakah Kak Wahyu mengalami kesulitan nih Kak saat awal memasuki dunia profesional? Karena sebelumnya sebagai filmmaker indie, Kakak tuh memiliki kebebasan untuk menuangkan idealisme Kakak di film pendek. Iya, apa ya, kalau ngomongin kesulitan kayaknya relatif ya. Aku rasa semua filmmaker yang bahkan udah kondang pun pasti punya kesulitannya masing-masing gitu, di fasenya masing-masing gitu. Dan itu aku rasa akan relatif sekali. Bahkan aku sampai detik ini pun masih mikir kapan ya akhirnya aku bertransformasi dari sesuatu yang tidak profesional akhirnya menjadi profesional, itu kapan tuh aku juga nggak tahu gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan disadari, oh aku nggak tahu batasannya seberapa, tapi tanggung jawabku ternyata lebih besar dan terus lebih besar gitu kan. Nah, apa ya, kesulitan yang paling terjadi paling akhirnya yaitu diakui ya, ketika tadi aku ngomong soal apresiasi akhirnya. Bahkan ada gitu seorang filmmaker yang cukup akrab sama aku dulu. Dulu kami baru saling mengenal gitu. Aku berkali-kali punya film pendek dan mencoba untuk nontonin ke beliau gitu. Mas, saya ada film pendek nih gini-gini, mau nonton nggak gitu. Oke, akhirnya dapat feedback, oh ini film gini. Dan itu terus repetitif berulang kali gitu kan. Sampai akhirnya ada satu momen aku bikin film dan aku dan teman-teman datang lagi ke mereka, ke orang itu, dan orang itu baru ngomong, oh ternyata kamu pembuat film ya. Padahal selama kemarin aku udah ngomong kalau mas aku punya film ini. Nah gitu, itu kesulitan yang akhirnya diakui di circle perfilman utamanya gitu tuh,
itu cukup akhirnya kredibilitas kita kan ditanyakan gitu. Nah, soal kredibilitas ini yang definisinya juga sangat nggak ada parameternya gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang kemudian akhirnya kita yang melegitimasi titel kita sebagai filmmaker atau sutradara itu kan tentunya bukan kita kan, tapi orang-orang di sekeliling kita kan. Nah rasanya untuk dapat pengakuan itu juga cukup sulit sih gitu. Gitu sih. Ya, baik Kak Wahyu. Pada saat seseorang memutuskan menjadi filmmaker profesional nih, menurut Kakak apa mindset yang harus diubah supaya filmmaker tersebut bisa bertahan dalam persaingan dunia profesional yang kejam itu, Kak? Ya, memang kejam. Apa ya? Rasanya sekarang ketika kita sering main Instagram, TikTok, Twitter gitu, itu kan juga sesuatu yang sering bikin kita jadi overthinking gitu ya. Sama halnya dengan kita misalkan sutradara bikin film A gitu, terus nonton sutradara yang lain bikin film A, B, C, D, E, F, G yang lainnya gitu. Nah kadang kita sering mikir, filmnya mereka tuh lebih baik ya daripada film kita. Filmnya mereka tuh lebih bagus daripada film kita. Nah ini penyakit-penyakit jahat yang akhirnya jadi toksik ya di hidup kita, apalagi ketika kita menjadi seorang sutradara film gitu. Padahal belum tentu juga mereka bisa bikin film dengan style yang sudah kita bikin gitu ya. Makanya itu tadi aku juga menggarisbawahi bahwa penting untuk akhirnya kita mengenali diri kita sendiri. Karena dari situlah kita akan jujur mengeluarkan apapun yang akan kita buat gitu. Nah, rasanya yang menjadi concern tuh itu ya, gangguan-gangguan secara sosial media, secara psikis, dan rasanya ketika kita mau terjun ke dunia industri film profesional ya kita benar-benar tahu skill kita tuh stylenya seperti apa, dan ya udah kalau bahasa Jawanya mungkin madep mantep gitu ya. Ya udah kita pakai kacamata kuda aja ngelihat ke depan mau ngapain tanpa akhirnya selalu ngelihat ke kanan kiri aja, ngelihat ke kanan ke kiri haruslah, tapi nggak harus setiap hari juga gitu, karena kan kita juga pembuat film perlu dikritik, perlu diskusi dan segala macam, perlu banyak dapat insight gitu kan. Nah rasanya itu sih mindset yang sangat sangat penting untuk ada di pikiran kita, apalagi zamannya sekarang yang dikit-dikit orang pamer di Instagram, di TikTok segala macam. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman pasti sudah nonton film pendek karyanya Kak Wahyu yang judulnya Tilik kan? Pasti dong. Nah, karena sejak diunggah di YouTube tahun 2020, film itu sudah ditonton 26 juta orang. Keren banget nih, Kak. Nah, Kak Wahyu, boleh nggak sih sedikit ceritain proses development dan produksi film itu? Apa pendekatan yang diterapkan saat itu secara indie atau profesional nih, Kak? Oke. Pendekatannya itu kalau diomongin secara indie dan profesional, dua-duanya. Artinya memang semangatnya semangat indie, tapi capaiannya capaian profesional sebetulnya. Itu kenapa kami akhirnya memakai, kalau teman-teman nonton behind the scene filmnya ada di YouTube juga. Itu mengapa kami pakai kamera profesional kayak Red Cam gitu kan. Kenapa kami juga akhirnya mengumpulkan beberapa orang-orang profesional di bidangnya yang kemudian menjadi satu gitu ya, yang rasanya akan menjadi sebuah pertukaran ilmu dan menjadi sebuah pertukaran energi yang sangat positif. Kami merasa pada saat itu kayak gitu. Dan pendekatan yang lainnya, pendekatan filmnya mungkin pada saat itu kami berpikir sebenarnya filmnya arahnya mau dibawa kemana. Karena waktu itu kan film ini itu kan hasil dari support Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan kami pitching pada saat itu untuk mendapatkan support penuh dalam proses pembuatan film ini. Dan pada saat itu muncul pertanyaan, kenapa nggak film ini harus jadi fiksi, kenapa nggak dokumenter pendekatannya gitu-gitu. Nah itu juga jadi waktu itu jadi pertimbangan dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirin gitu. Tapi akhirnya kita putuskan untuk oke, pendekatannya realis, karena sebetulnya aku benar-benar ingin memotret peristiwa si Tilian ini gitu ya, dalam bentuk yang fiksi, memang dalam bentuk yang memang di kepalaku mewakili ragam representasi ibu-ibu yang ada di Indonesia atau di Jawa gitu. Nah gitu, jadi proses developmentnya itu cukup menarik ya kalau Tili, karena funding film dan kita semacam ada apa namanya supervisi gitu 2 bulan ya, dari draft
1 sampai kita final naskahnya itu draft 8. Nah, itu menariknya draft 1 sampai draft 7 itu banyak perubahan, nah, akhir draft 8 balik lagi ke draft satunya gitu, secara benang merah gitu ya. Nah, proses development-nya kayak gitu, dan tentunya dibarengi dengan riset, dan akhirnya memang sejak awal tuh kami mikir gitu, distribusi film ini akan kemana ya. Dan pada saat 2020 kami akhirnya merilis film ini di YouTube itu memang pada saat kami pitching itu sudah terfikirkan, oh film ini kayaknya memang pertama yang akan kita coba adalah gimana caranya mengenalkan budaya Indonesia yang khususnya di Jawa ini ke luar negeri gitu. Pada saat itu kan sempat distribusinya ke Amsterdam, ke beberapa negara di luar lah, dan ya karena aku nggak punya kesempatan untuk ke sana, jadi kurang tahu bagaimana gitu. Jadi nggak tahu, dan ketika kita mencoba untuk merilis ini ke publik Indonesia, ternyata relate sekali ya, dan ternyata mungkin merasa Bu Tejo memang adalah diri saya sendiri gitu, mungkin kayak gitu. Atau memang orang-orang di sekeliling kita ada yang menjadi Bu Tejo gitu. Nah, itu yang cukup menarik, dan peristiwa di mana tilik viral itu memang apa ya? Nggak tahu ya, rasanya magis banget. Semagis ketika kita membuat film, dan ternyata di lokasi juga banyak penemuan yang magis gitu dalam proses pembuatan filmnya. Berarti pendekatan yang digunakan itu memang yang realistis ya Kak, yang banyak terjadi tuh di Indonesia. Karena tidak jarang mau di perkomplakan atau di daerah-daerah perumahan pasti selalu ada karakter yang seperti Bu Tejo tersebut. Iya, walaupun memang dari awal nggak didesain kayak yang ini karakter akan relate gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin industri film, kadang kita cenderung melihat sisi penonton gitu ya. Gimana ya penonton merespon ini misalkan gitu. Nah, pada saat itu enggak, bener-bener kita cuma pengen tahu, dan aku ngerasa kayaknya sepanjang hidupku dari aku kecil sampai besar tuh aku akan selalu ketemu dengan orang seperti Bu Tejo dimanapun gitu. Iya, Akhirnya dan ternyata ya jadi relate gitu, tapi tujuannya bukan ke penonton pada saat itu. Ya, nah bisa dijelaskan pencapaian apa saja yang telah diperoleh dari film Kilik nih Kak? Waduh, apa ya pencapaiannya? Ya, tapi paling pencapaian yang kami rasa paling mengharukan ya itu sih, bisa akhirnya ditonton sama banyak sekali orang, dan banyak sekali DM yang masuk ataupun WhatsApp yang masuk dari teman-teman terdekatku yang sesimpel, wah thank you banget ya, bisa ternyata ya orang tua aku nonton film pendek sambil makan di handphonenya gitu, yang selama ini aku mencoba untuk melakukan itu tapi mereka nggak tertarik gitu. Nah, pencapaian yang menurut kami itu sederhana di serial kami itu yang justru value-nya gede banget gitu, ketimbang justru dapat apresiasi di festival film atau apa gitu. Rasa-rasanya itu nggak tertandingi lah nilainya. Itu sih pencapaian besarnya. Nah Kak, sejak kesuksesan film Kilik itu, apakah ada yang berubah Kak dalam diri seorang Kak Wahyu Agung Prasetyo, atau mungkin dalam PH Raksamana itu sendiri Kak, dari sisi profesionalnya mungkin? Apa ya, kalau dari sisi profesional jelas tanggung jawabnya jadi lebih besar ya, secara personal dan secara production house gitu. Nah, perbedaannya apa ya? Ya paling akhirnya ya aku jadi diundang nih di webinarnya Citra Film School gitu. Kayaknya kalau nggak ada Tilik, mungkin aku nggak diundang nih di sini gitu. Nah, ya itulah efek-efek domino yang kemudian membuat aku jadi cukup dikenal gitu. Bahkan kayak contohnya aku sekarang sedang di rumah sakit, kemarin anakku lahiran gitu tuh, ternyata suster-suster di sini juga tahu gitu. Maksudnya begini nih gitu. Jadi bondingnya bisa lebih cepat, dan akhirnya ketika kita melesetin ke film pendek itu mereka jadi cukup excited gitu. Nah itu yang sangat sangat seru gitu. Oh ya, bikin film pendek ya. Kenapa nggak bikin film pendek lagi? Bla 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 kayak gitu lah. Perbedaannya itu paling. Ya Kak, nah kalau untuk sebagai sutradara film pendek, Kakak kan juga banyak mengikuti lomba dan festival. Menurut Kakak, apakah itu merupakan cara atau jembatan seseorang sutradara film pendek untuk menjadi seorang yang profesional nih Kak? Atau adakah cara yang lainnya? Iya, kalau itu adalah salah satunya menurutku ya. Walaupun bukan melulu caranya seperti itu. Ada banyak sekali cara menurutku ya. Tapi kenapa akhirnya kami pada saat itu memilih untuk jalur seperti itu?
Karena satu-satunya cara akhirnya kami dapat berjejaring, ya maklum ya, berangkat dari komunitas film tadi gitu ya. Caranya kami dapat berjejaring ketika film kami lolos kurasi di lomba itu atau di festival film itu, kemudian kami bisa punya tiket gitu untuk ketemu jejaring yang lain. Itu yang paling penting. Dan akhirnya kami juga bisa menonton film-film pendek karya orang lainnya juga gitu ketika itu dipertemukan dalam satu program yang sama atau dalam satu slot program yang sama atau bahkan dengan film filmmaker yang lebih senior daripada kita, yang akhirnya ketemu sama film-film kita. Nah, itu jembatan yang pada saat itu aku merasa sangat penting karena aku sangat sadar betul ketika aku nggak punya relasi yang banyak untuk berproses di film ini dan aku sudah menaruh semua hidupku di film, gitu rasanya kalau aku nggak punya relasi yang banyak, aku juga nanti kebingungan untuk dapat support membuat film lagi gitu. Nah, makanya praktek-praktek itu kami lakukan dan sebetulnya ya di luar itu juga kami nggak akhirnya pandangannya selalu sama orang-orang film gitu. Tapi kami juga mencoba untuk mencari orang-orang yang bisa dibilang tanda kutip cukup open mind dan inklusif gitu ya, yang akhirnya bisa mungkin sinetfil gitu atau memang penikmat film atau memang apa ya orang yang punya harapan besar untuk film Indonesia. Nah, itu juga kami mencoba mencari relasi-relasi seperti itu yang kemudian mendorong kami untuk akhirnya lebih semangat dan lebih memperbaiki diri akhirnya gitu. Gitu. Ya, berarti kesempatan juga ya Kak untuk meraih mimpinya Kak Wahyu ini. Iya, karena gini, Jangan-jangan tersebut. ngomongin kesempatan tuh dari dulu aku punya prinsip gitu. Dari 2012 gitu. 2013 atau 2014 gitu aku sadar. Ini kayaknya aku nggak percaya deh sama konsep kesempatan itu datang gitu. Rasanya saya ketika kita mau jadi sutradara atau filmmaker itu kesempatannya perlu diciptain sih gitu. Jadi itu yang dinamakan sebab akibat gitu ya. Ketika kita bikin film naratif itu kan selalu ada tuh hukum sebab akibat kausalitas itu kan. Nah rasanya ngomongin kesempatan tuh gitu juga. Jadi kalau di film kalau kita nggak bikin kesempatan sendiri, kesempatan-kesempatan yang lain tuh nggak akan datang rasanya. Makanya dulu kayak gitu. Iya, nah mungkin Kak Wahyu bisa berbagi rahasianya kepada teman-teman di sini. Kira-kira apa yang harus mulai dirintis dari sekarang dan apa yang harus diperhatikan oleh filmmaker pemula agar bisa membuat film-film pendek yang bisa merebut perhatian viewer sehingga bisa mengantarkan filmmakernya untuk naik ke kelas untuk menjadi profesional, Kak. Berat ya pertanyaannya. Ya bikin aja sih. Maksudnya gini, jangan sampai itu kayak yang apa ya pikiran-pikiran toksik itu tadi ya. Ketika kita mau bikin film gitu, kita udah mempertimbangkan penontonnya dulu gitu. Itu kan kejamnya industri biasanya kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau bikin film kita udah mikir penontonnya nanti gini. Ketika kita mau punya cerita nanti kalau aku ceritanya gini responnya penontonnya akan gimana ya? Oh kalau filmnya jadi penontonnya akan ngeritik aku nggak ya misalkan gitu-gitu. Itu bahkan akhirnya ketika pasca tilik viral gitu diomongin di Twitter banyak tuh juga teman-teman filmmaker yang regenerasiku yang di bawahku gitu-gitu yang lebih muda gitu akhirnya curhat sama aku kayak oh gila aku nggak bayangin sih kalau dikritik sebanyak itu gitu sama orang-orang di sosmed gitu akan seperti apa. Nah itu kan sebenarnya pikiran-pikiran toksik ya, maksudnya kenapa kita jadi takut dikritik gitu. Loh bukannya kritik ini baik ya buat kita ketika kita seorang filmmaker gitu, karena kalau nggak ada kritik kita nggak akan tumbuh loh gitu, kita akan ngerasa puas sama karya kita. Makanya kritik ini jadi penting dan jangan pernah takut sama kritik, tapi kritiknya juga dipilah-pilih gitu. Kritiknya yang kritik benar-benar relevan, karena banyak juga kritik-kritik yang asbun gitu ya, yang nggak relevan datang dan akhirnya dipikirin banget sama kita. Wah itu kacau sih gitu. Jadi arahnya akhirnya lebih ke situ gitu. Jangan sampai si pikiran-pikiran negatif inilah yang akhirnya ngelit kita gitu. Iya baik, berarti jangan pernah takut untuk mencoba untuk memulai sesuatu ya Kak ya? Iya pasti dong, karena di situ juga akhirnya kita jadi eksplorasi terus gitu. Tapi juga dibarengin sama ini ya, ngulik-ngulik terus ya. Maksudnya baca buku, nonton film, jangan seolah-olah kita akhirnya nggak mementingkan itu. Percaya diri tuh boleh tapi jangan kepedean gitu maksudnya. Iya. Nah itulah. Ya,
Oke teman-teman, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab nih. Jadi untuk teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Kak Wahyu, silakan mengacungkan tangan dan jangan lupa untuk menghidupkan kameranya serta mengenalkan diri dan juga asal instansinya ya. Nanti saya akan pilih. Oke, di sini ada Tiara Rengganis. Halo Tiara. Halo, saya sebenarnya pacarnya Tiara. Tiaranya lagi beli bakso. Saya mau nanya nih, barangkali berkenan. Perkenalkan, saya Tatan Oscar. Saya dari Bandung. Mau bertanya nih, selama Mas Wahyu ini, kan awalnya tadi berbicara soal perfilman yang berangkat dari indie menuju ke profesional industrial mungkin ya. Perbedaan workflow apa yang dirasakan ketika bekerja di industri ketika bekerja di perfilman indie dan industri, perbedaan workflow-nya gimana tuh, Mas? Oke. Mbak Soraya, ini saya langsung jawab apa mau di Boleh Kak Wahyu boleh langsung jawab atau boleh dikumpulkan terlebih dahulu Kak? Ayo langsung jawab aja daripada Iya baik. Ya silakan Kak. ada noise sedikit karena ada kunjungan dokter ya, nggak apa-apa ya. Nah, ya jadi perbedaan sangat signifikan adalah pasti berbeda ya. Karena yang sangat membedakan adalah tuntutannya. Karena kalau kita bikin film secara independen gitu, kita tuh merdeka banget. Kita nggak peduli siapapun, nggak ada kepentingan apapun gitu. Selain ya udah kita mau menyuarakan itu gitu. Dan caranya pun sebebas itu kan, kita mau bikin seperti apa, dengan budget berapa, dengan kamera apa, dengan cara editing seperti apa, color grading seperti apa, dan semacamnya, bahkan pemain gitu ya. Nah bedanya kalau sudah di industri, banyak sekali tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang lainnya gitu. Nah kepentingannya misalkan harus pakai kamera ini, harus pemainnya ini, harus pesannya seperti ini gitu-gitu, dan kita memang nggak bisa dituntut untuk merdeka karena ya itu juga kesadaran juga ya, karena mereka juga kan akhirnya yang menyupport penuh untuk adanya si produk ini gitu kan. Nah perbedaan yang sangat signifikan tuh paling itu sih, yang lain-lainnya ya sama lah, dan bedanya kalau kita biasanya presentasi visi sutradara gitu ya, kalau di film independen kita masih bisa diskusi gitu sama teman-teman yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke industri udah nggak bisa. Kita cuma bisa diskusi sama eksekutif produsernya. Udah yang teman-teman yang lain tinggal ngikutin aja apa yang jadi visi sutradaranya. Kurang lebih gitu, Mas. Siapa tadi? Sorry, pacarnya Mbak Tiara. Thank you so much pertanyaannya, Mas. Mas Tatan, ya betul. Ya, baik, makasih. Ada juga nih Kak dari siapa ini? UNTD_Tara Muhammad. Halo Kak. Halo Kak. Kedengaran Kak? Kedengaran Kak? Oh ya. Sebelumnya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tara. Saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Ya, mau bertanya Kak, seperti yang kita ketahui bahwa film adalah satu media untuk menyampaikan pendapat atau yang kita rasakan. Pertanyaannya, apakah sebelum kita membuat film kita riset dulu? Jadi terus, dan yang kedua, bagaimana ketika kita mau menyampaikan suatu isu dan sebelum kita mengangkat isu tersebut, hal apa yang harus kita lakukan awalnya? Langkah apa yang kita harus lakukan awalnya ketika kita mau menyampaikan isu tersebut? Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Masih dari Palu. Oke, langsung ku jawab nih, Mbak Soraya, apa gimana? Ya, Kak Wahyu, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau kita ngomongin proses pembuatan film ya, riset itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Jadi apapun proses yang akan kita bikin, baik itu independen, baik itu industri, baik itu profesional ataupun tidak profesional, rasanya riset itu memang harus ada sih. Jadi ketika tadi Masnya bilang itu mengangkat isu ini nih, nah itu memang yang pertama harus dilakukan adalah meriset isunya itu.
Kenapa kita harus ngangkat itu? Dan bertanya kepada diri kita sendiri atau bahkan ke teman-teman kita sendiri yang akhirnya mau mengeksekusi cerita ini ya. Apa pentingnya cerita ini diangkat? Apa pentingnya cerita ini kita mediumkan menjadi sebuah medium audiovisual gitu? Kenapa enggak medium yang lain, misalkan lukisan, misalkan musik, atau apapun itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus muncul di awal, yang kemudian jawaban-jawabannya juga akhirnya kita sudah temukan. Karena ketika kita nggak temukan itu, berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pembuatannya, yang kemudian membuat kita jadi nantinya terhambat dan bingung, dan sebenarnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan si karya tersebut gitu. Nah, tapi bedanya kalau kita ngeriset dan kita benar-benar visinya sama gitu ya, mau bikin apa, itu rasa-rasanya juga nanti ketika teman-teman bikin cerita itu pasti ceritanya akan kokoh, dan teman-teman yang paling penting adalah bisa bertanggung jawab atas film yang dieksekusi. Karena ketika film ini ketemu dengan publik, ketemu sama penonton, tentunya teman-teman nggak mungkin dong, kenapa bikin filmnya adegannya gini? Ya karena pengen aja, itu nggak mungkin terjadi gitu. Karena ketika kita dalam proses filmmaking, semuanya punya motivasi, semuanya punya alasan yang jelas, clear. Nah itu jadi jangan sampai hal itu tidak dilakukan, hal-hal riset itu tadi. Semoga menjawab, Mas. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Ya, baik. Adakah yang ingin bertanya lagi untuk saat ini? Atau ingin bertanya lewat kolom chat, dipersilakan. Siapa, ayo. Oh iya, kalau ada yang bertanya nih lewat chat. Perkenalkan, saya Fendi Oktavianto dari SMAS Kristen Palopo. Ingin bertanya, menurut Kak Wahyu, sesignifikan apa dampaknya kemenangan dalam lomba film pendek dibandingkan tayangan film kita di festival yang lain ya, Kak? Terima kasih. Sesignifikan apa ketika film kita menang di sebuah festival daripada film kita? Ya, sesignifikan apa dampaknya kemenangan dalam lomba film pendek dibandingkan tayangan film kita di festival? Oh, maksudnya film kita ditayangin di festival gitu? Ya. Oh. Ya, sesignifikan apa? Ya tergantung festival filmnya ya. Karena festival filmnya juga kredibilitasnya seperti apa. Karena misalkan nih, aku punya film pendek menang Oscar. Gimana nggak signifikan? Pasti signifikan dong gitu. Atau jangan jauh-jauh ke Oscar deh. Kita ngomongin festival film Indonesia gitu. Taruhlah contoh film pendekku menang di Festival Film Indonesia kategori film pendek. Itu pasti cukup signifikan karena itu circle utama orang-orang perfilman Indonesia kan gitu. Beda halnya dengan festival film tingkat mahasiswa misalkan gitu ya, yang cuman selingkup lokal misalkan. Nah, cukup signifikan apa enggak? Ya dampaknya mungkin enggak terlalu sesignifikan ketika kita memenangkan awards di FFI gitu ya. Jadi balik lagi kalau ngomongin signifikan itu sangat relatif sih. Nah, bahkan signifikan dan tidak signifikannya ini tergantung dari objektivitasnya apa dulu dan tergantung dari ekspektasi kita. Kalau ekspektasinya juga atau goals-nya enggak yang dicari itu, tentu dampaknya juga enggak dirasa signifikan ya. Jadi ini balik lagi ke subjektivitas si individu yang akhirnya bisa memenangkan itu. Nah, tapi rasanya kalau misalkan film kita diputer gitu ya, kan ada juga ya kompetisi film, lomba film atau festival film yang memutar filmnya sama yang tidak memutar filmnya. Contohnya FFI gitu. FFI itu nggak ada pemutaran filmnya. Tapi kalau kita ngomongin JAF gitu, Jogja Vacation Film Festival yang tadi sempat aku sebutin, nah itu ada pemutaran filmnya, ada program-programnya gitu. Nah, ini kalau kita sebagai filmmaker itu rasanya tuh lebih dapat ketika ya dua-duanya sih ya, dapat awards sama dapat filmnya diputar gitu. Rasa-rasanya nggak munafik, itu semua pasti punya impresi yang cukup luar biasa kepada kita. Gitu. Jadi tapi balik lagi itu semuanya relatif ya. Ketika film kita diputar juga dalam konteks lomba ataupun festival film yang sifatnya kelasnya adalah kelas mahasiswa. Nah, itu kan juga pasti rasanya akan beda. Karena misalkan contohnya ketika film kita diputar di festival
Festival tuh biasanya kalau kami sering nyebutnya ada festival grade A, grade B, grade C gitu-gitu ya. Nah, katakan kita di festival grade C gitu, maksudnya di kelas tarafnya misalkan mahasiswa gitu. Biasanya kalau kita film di festival-festival kayak gitu kan penontonnya bisa dihitung lah gitu. Akan berapa gitu. Ya halnya dengan festival-festival yang grade A gitu, bahkan pemutaran filmnya misalkan di bioskop gitu. Itu kan penontonnya cukup banyak gitu ya. Nah, itu juga lebih kerasa pasti filmnya gitu. Bagaimana akhirnya penonton bereaksi atas film kita itu jauh berbeda banget gitu. Nah, tapi dua-duanya intinya adalah bikin happy dan bikin deg-degan dan bikin menambah energi yang luar biasa, tapi tergantung dari subjektivitas apa yang kita inginkan sebetulnya. Gitu. Kadang-kala aku ketika membuat film misalkan ya aku pengen dikritik gitu. Nah, goalsnya kan pengen dikritik, tapi ketika itu nggak dapet tuh rasanya juga nggak enak juga gitu, karena kritik itu jadi penting untuk kita ke depan bikin film lagi gitu. Kurang lebih gitu. Ya baik, Kak Pandi, apakah sudah jelas jawabannya dari Kak Wahyu? Ya, baik teman-teman, kita akan buka sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan, dan saya akan kumpulkan terlebih dahulu, dan tetap saya akan pilih dari orang-orang yang ingin raisennya. Ini ada webinar CFS dari Nanda, silakan Nanda. Ya, halo Mas Agung, ya saya Nanda. Mau nanya pentingnya sebuah production house gitu punya style produksi gitu, karena saya kalau nonton produksiannya Rafa Cana gitu kayak bisa nangkep satu benang merah yang hampir sama, entah itu ya mungkin salah satunya ya kayak banyak yang pakai dengan bahasa tradisional, bahasa Jawa ya gitu, dengan latar belakang kejogjaannya gitu, seperti itu gitu. Nah, itu membuat saya tuh gampang banget typing Rafa Cana gitu. Ini pertanyaan ini. Itu tadi seberapa penting Sorry Mas, putus-putus suaranya Mas. Itu aja, makasih. Kak Nanda, mohon maaf bisa tolong diulangi pertanyaannya karena suaranya agak putus. Oh, ya. Halo? Udah ya? Masih putus-putus Kak Nanda. Oke, masih putus-putus. Halo. Bentar. Halo. Sinyalnya belum bisa jelas, Kak Nanda bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar saja kan Nanda? Oke, baik. Kita akan bacakan. Udah jelas belum sekarang suaranya? Iya, sudah. Ya, cukup jelas Mas. Ada koneksinya, ada kabel di rumah saya. Ini tadi saya mau tanya ke Mas Agung gitu, seberapa penting style kreatif sebuah production house gitu ya, mengingat saya kalau melihat produksi-produksi film Rafa Cana gitu erat sekali dengan Jogja gitu dan Jawa ya, seperti itu gitu, baik dari judul maupun dari bahasa yang dipakai seperti itu gitu. Walaupun saya nggak tahu ya, saya belum ngulik semuanya gitu, belum lihat semuanya, tapi beberapa hits-hitsnya yang saya lihat sih seperti itu gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih, maaf untuk gangguan tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Nanda. It's okay. Saya juga tadi agak keganggu kok. Ya, baik Kak Wahyu, mohon maaf kita akan kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan dijawab satu persatu ya Kak. Oke, siap. Ya, baik, selanjutnya ada Vimela. Halo Kak Vimela. Halo Kak. Kak, aku mau tanya dong Kak, saat Kakak membentuk tim Rafa Cana itu tuh ada berapa banyak sih tim produksi inti yang ada, dan bagiannya tuh apa aja? Soalnya kan aku sering lihat short movie-nya Rafa tuh di Instagram pun banyak gitu timnya. Nah, itu sebelumnya apa segitu banyak atau ada tim-tim intinya dulu gitu? Dan bagiannya apa aja? Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Satu lagi nih Kak, ada dari Eman Febrianto. Halo Kak Eman.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, pertanyaannya singkat aja Kak ya, nggak terlalu panjang kok. Saya mau bertanya, pada saat pembuatan film tersebut itu banyak tidak tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh sutradara atau produsernya? Dan kemudian sering tidak terjadi miskomunikasi antara pemain dan pembuatan film gitu. Itu aja Kak. Ya, baik, terima Terima kasih kasih, Kak Mas. Iman. Sama-sama Kak. Ya, Kak Wahyu, yang pertama ada pertanyaan dari Kananda nih. Pentingnya production house style-nya itu seberapa penting, Kak? Seberapa pentingkah style kreatif dari sebuah production house? Oke, terima kasih Mas Anda pertanyaannya. Sebetulnya pentingnya seberapa penting ini jawabannya relatif ya. Karena sebetulnya kami itu Ravacana nggak punya satu style kreatif di production house kami. Tapi kebetulan karena mayoritas film-film pendek yang keluar di YouTube ya, kalau teman-teman akses di YouTube kami itu mayoritas disutradarai sama aku gitu. Nah makanya secara nggak sengaja stylenya hampir sama gitu. Nah, karena tapi sebetulnya di Ravacana Films itu bukan cuman aku sutradaranya, ada beberapa teman-teman yang lain yang juga sutradara gitu. Itu justru gaya penyutradaraannya, gaya tuturnya itu berbeda sekali signifikan sama aku gitu. Jadi kalau kita ngomongin penting untuk production house, rasa-rasanya ya kalau ada itu jadi punya value yang lebih gitu ya. Tapi kan rata-rata production house kemudian banyak menciptakan variasi-variasi yang lain, inovasi-inovasi yang lain, dan bahkan ada titik-titik jenuh untuk akhirnya melakukan formula-formula yang itu lagi gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin penting nggak penting, ya pastinya penting lah, karena itu bisa jadi apa ya, identitas gitu. Misalkan kayak banyak yang datang ke kami akhirnya nge-hire gitu ya untuk bikin apa produk lah atau apa gitu. Nah, mereka memang datang dengan karena stylenya Ravacana seperti ini gitu. Jadi Jawanya misalnya kerasa sekali gitu. Ornamen-ornamen ataupun nuansa-nuansa Jawanya rasa dan serasa tidak dibuat-buat misalnya gitu. Padahal pada kenyataannya kami itu sebenarnya nggak pernah mendesain itu semua sama sekali. Bahkan aku personal tuh nggak pernah mendesain itu. Misalkan di film A, B, C, D ini desainnya akan sama, filmnya katakan dialognya akan pakai bahasa Jawa terus tuh nggak sama sekali gitu. Bahkan ada beberapa film pendek yang ya karena tidak terekspos aja gitu menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Tapi pada intinya adalah kenapa kami membuat film dengan bahasa Jawa? Karena satu kami tinggal di Jawa, kedua kami sehari-hari memakai bahasa Jawa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sangat dekat sama kami, dan ketiga biasanya kami selalu ngerasa bahasa Jawa itu punya elemen yang unik dibandingkan bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta gitu ya. Nah, itu yang kemudian 3 poin ini melatar belakangi kami untuk ya kenapa enggak pakai bahasa Jawa. Toh sekarang subtitle juga bisa dinikmati sama banyak orang. Jadi rasanya nggak ada masalah. Nah, ini juga penting ketika teman-teman yang mungkin dari daerah gitu ya ngerasa aku sering dapat apa pengalaman ditanyain kenapa sih Kak kok pede gitu pakai bahasa daerah, padahal bahasa daerah kan sering dianggap sebelah mata gitu. Nah, kenapa enggak gitu? Rasanya kita kan ngomongin film itu kan bukan sama dengan Jakarta gitu. Ya, maksudnya kita filmmaking itu kan bisa dari manapun dan kita kan Indonesia itu kan beragam bahasanya ya. Jadi kenapa enggak? Gitu sih. Terima kasih Mas Nanda, semoga menjawab. Ya, baik Kak. Nah, yang kedua tadi ada dari Kak Vinela yang bertanya, ada berapa banyak tim inti dari Ravacana dan berapa banyak bagian dari Ravacana itu sendiri di Kak Wahyu? Kak Vinela ya tadi ya. Terima kasih sudah bertanya ini. Ya, sebetulnya kami itu hanya berenam tim intinya. Benar-benar hanya 6 orang, cuman memang kalau sedang produksi itu akhirnya beranak pinak gitu. Jadi memang tim yang lain itu adalah tim-tim yang kami hire by project, ya jatuhnya berarti mereka freelance gitu ya, nggak in-house. Jadi kalau yang in-house di Ravacana Films itu kami hanya berenam dan kami merasa justru ketika semakin banyak orang yang in-house akan semakin pusing mengelolanya gitu. Karena semakin banyak kepala, semakin banyak juga pikiran-pikiran yang terlintas dan mungkin aja bisa muncul gesekan-gesekan yang banyak gitu.
Nah, dan sampai sejauh ini sih kami merasa berenam kami masih cukup ideal dan cukup efektif dalam melakukan banyak hal, walaupun makin ke sini memang load banyak dan nggak menutup kemungkinan kami juga ingin memperluas internal gitu ya, kayak gitu sih. Jadi biasanya gitu, jadi tergantung proyeknya karena setiap proyek ini nilainya besar kecilnya akhirnya menyesuaikan. Akhirnya kayak misalkan Tilik gitu, Tilik itu krunya hampir 100 orang gitu, tapi beda dengan misalkan film pendek Anak Lanang yang pernah aku bikin sebelum Tilik gitu, itu cuman krunya paling belasan orang gitu, bahkan nggak sampai 20 orang. Nah, ini tergantung lagi gimana situasi proyeknya sih. Begitu, terima kasih. Semoga menjawab. Ya, apakah sudah menjawab Kak Vimela? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Vimela. Terima kasih Kak Vimela. Nah, Kak, yang terakhir ada dari Eman, yaitu pertanyaannya tantangan seorang sutradara atau kru dalam membuat film Tilik tersebut, Kak. Apa saja nih tantangannya? Ya, Mas Eman, sama ini ya, sering ada miskomunikasi gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, miskomunikasi itu pasti terjadi. Biasanya di hari-hari pertama syuting itu sering sekali terjadi dan rasanya nggak mungkin ada proses pembuatan film yang sempurna ya. Walaupun akhirnya tapi itu menjadi minor, bukan mayor ya. Nah, tapi ini selalu ada lah, sama halnya dengan ketika kita membuat film pasti nggak akan sempurna. Ada celah-celah kecil yang terjadi. Jadi itu hal yang sangat wajar dan hal yang sangat udah sehari-hari kayaknya ya terjadi gitu. Walaupun sudah diantisipasi sedemikian rupa, jangan sampai miskomunikasi segala macam. Ya namanya kita kerja kolektif, kerja tim banyak, kita juga nggak bisa, apalagi orangnya tiap proyek kan bisa beda-beda gitu ya. Nggak itu aja. Nah, itu yang menyebabkan faktor itulah yang menyebabkan kadangkala munculnya miskomunikasi. Karena medannya juga kan nggak bisa benar-benar kita tanggulangi gitu. Gitu. Jadi soal miskomunikasi kayak gitu. Nah, kemudian soal apalagi satu lagi tadi? Kendalanya Kak, kendala. Oh ya, kendalanya ketika bikin film Tilik apa ketika bikin film pendek nih? Ya, dua-duanya Kak, antara pilihan pendek atau pilihan panjang aja ya gitu. Kalau di film Tilik gitu ya, waktu itu kendalanya adalah karena kami syutingnya road movie gitu di atas truk dan scene-nya adalah membutuhkan eksterior dan siang hari. Iya. Nah, itu dan kami menggunakan kamera yang profesional yang cukup besar gitu. Nah, perpindahan kamera, kemudian cuaca itu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kami cukup kesulitan karena pada saat syuting itu tiba-tiba karena cuaca yang saat ini cukup labil ya, karena global warming gitu ya, tiba-tiba tuh bahkan kami melihat ramalan cuaca nggak hujan, tiba-tiba hujan gitu. Dan itu nggak terprediksi sama sekali karena pada saat itu juga kami syuting di musim kemarau gitu. Nah, itu kendala yang akhirnya kami dapati. Dan soal kamera tadi, karena sebelum film Tilik ini aku membuat film menggunakan kamera kecil, entah mirrorless atau DSLR gitu ya, dan sekarang menggunakan kamera yang cukup besar dengan lensa yang cukup besar, dengan tripod yang cukup besar gitu, dengan workflow yang baru. Nah, itu juga cukup membuat aku beradaptasi sama itu di awal-awal cukup kesulitan gitu, karena estimasi pindah shot yang biasanya hanya 10 menit, itu 15 menit gitu ya. Tiba-tiba ini bahkan kita nggak pakai lampu syutingnya waktu film Tilik itu bisa setengah jam sendiri pindah shotnya gitu. Nah, itu nggak terprediksi sama sekali gitu. Nah, walaupun kita sebelum syuting udah mengadakan test cam gitu ya. Nah, tapi aku nggak kepikiran kalau pindah shotnya akan selama itu dan cukup mengganggu schedule dari syuting itu gitu. Nah, kemudian kalau yang lain-lain, setiap produksi film itu pasti punya kesulitannya masing-masing sih ya. Dan itu pasti punya pengalaman unik tersendiri yang jadi memori untuk kita ke depan dan jadi bahan evaluasi ke depan. Nah, maka dari itu sebenarnya ketika proses filmmaking dari judul apapun, aku selalu punya catatan evaluasi untuk jangan sampai kesalahan-kesalahan yang terjadi di produksi-produksi sebelumnya ini terjadi lagi di produksi selanjutnya.
Nah, catatan itu yang kemudian dibuka lagi ketika kita mau menghadapi situasi yang baru gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi perbedaan setiap masing-masing project itu pasti ada tantangannya masing-masing. Gitu Mas Eman. Iya Kak, makasih ya atas jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Iya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih kepada Mas Eman dan ketiga pertanyaan kita yang tadi. Oh ya Kak, aku mau bertanya, apa sih resep dari sebuah film yang diminati penonton? Apakah itu pada sutradara ataukah para pemain yang ada di dalamnya di Kak Wahyu? Waduh, ini resep apa? Ini nggak ada jawabannya sebetulnya. Jujur aja ya, apa bahasa gaulnya? Jujurli gitu ya. Itu nggak ada resepnya sama sekali gitu. Nggak ada formulanya sama sekali. Bahkan kalau aku sering juga tuh aku ditanya, Tili kenapa bisa ditonton sebegitu banyaknya orang gitu. Ya nggak tahu gitu. Kita nggak pernah tahu bakalan bisa kayak gitu dan kita cuma berusaha sedemikian rupa gimana caranya orang bisa ngakses film itu. Udah, that's it gitu. Nah, perkara orang mau suka apa enggak itu belakangan ya. Sama halnya bisnis industri film kan juga kayak gitu. Film itu kan kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Ya kadang kita hoki dapat yang bagus, kadang kita zong flop gitu-gitu kan kita nggak kerasa nggak pernah ada formula yang tepat atas itu. Bahkan kayak belakangan aku melihat pola-pola kayak yang misalkan pemain film ini punya follower sekian gitu ya dan dia akan mendatangkan penonton sekian ke bioskop gitu, itu juga rasanya nggak works juga, belum tentu gitu juga. Sebetulnya lebih ke bagaimana akhirnya film itu kerasa jujur dan jelas mau bersuara tentang apa, udah kayak rasanya udah cukup deh. Nah, perkara nanti penontonnya akan gimana, responnya seperti apa ya, belakangan aja. Karena ketika karyanya sudah muncul ke publik, itu udah milik publik, ya kita sudah harus bisa ikhlas, legowo ketika film itu direspon dalam bentuk apapun gitu. Ya, terima kasih Kak Wahyu. Di sini ada yang ingin bertanya dari Hana. Bagaimana cara menjadi sutradara yang baik agar proses syuting dan lain-lain berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama? Seperti itu, Kak. Oke, kalau menjadi sutradara yang baik, nggak tahu ya, aku ini juga sutradara yang baik apa enggak gitu. Aku selalu berusaha tersenyum mungkin biar terlihat baik atau gimana. Tapi pada intinya adalah baik ini kan sebetulnya sesuatu yang ya apa nih, takarannya gimana nih, definisinya gimana nih gitu kan. Nah, mungkin ideal kali ya jadinya bukan baik gitu, karena kalau baik rasanya sangat luas spektrumnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin ideal dengan sutradara ini sudah apa namanya bertanggung jawab atas porsinya, kayak misalkan bagaimana ia akhirnya mempresentasikan visinya di awal sampai di eksekusi lapangan dan semua timnya itu jelas sebetulnya sutradara ini mau bikin film seperti apa, mau menyuarakan apa, dan alur komunikasi itu tertangkap dengan baik ke teman-temannya. Rasanya itu adalah kunci paling utama ketika menjadi seorang sutradara film gitu. Karena kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, apapun yang ada di pikiran kita sebombastisnya itu, kalau kita nggak bisa mengeluarkannya dengan narasi yang baik, itu mereka nggak akan bisa nangkep dan kita nggak akan bisa bekerja sama tim yang baik sih. Gitu. Rasanya yang ideal seperti itu kurang lebih. Ini sesuai pengalamanku ya. Nah, baik Kak, ada juga nih pertanyaan yang berkaitan, yaitu dari Muhammad Andi Sugandi dari Palopo. Kendala utama saya yang saya dapatkan di lapangan adalah susahnya memanage teman-teman, baik kru maupun talent. Terkadang masalah kecil, misalkan jadwal syuting yang pada akhirnya harus molor atau masalah-masalah lainnya yang terjadi di lapangan. Nah, untuk Kakak, apakah mendapatkan hal yang sama dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Langsung dijawab atau mau dikembali lagi? Boleh Kak Wahyu untuk menjawab langsung? Oke. Jadi, makasih Sus. Ya, jadi jawabannya pasti mengalami. Nah, apalagi di awal-awal proses aku membuat film gitu ya. Karena apa? Karena di awal-awal proses membuat film itu aku tuh tidak bersama dengan orang-orang yang sebetulnya satu visi sama aku ingin menjadi seorang filmmaker juga. Tapi mereka ternyata
setelah diketahui usut punya usut hanya ingin syuting gitu. Nah, hanya ingin syuting dengan orang ingin membuat film dengan tulus ini rasanya udah beda banget. Treatmentnya udah beda banget. Perlakuannya udah beda banget gitu. Nah, mungkin yang dialami Mas siapa sorry tadi, Pak? Dari Kak Andi, Kak. Andi Sugandi. Mas Andi tadi adalah proses itu, di mana mungkin pemilihan timnya kurang tepat, mungkin tim ini juga tidak percaya sepenuhnya sama sutradaranya yang kemudian punya menaruh banyak kepercayaan terhadap sutradaranya, apalagi biasanya ketika kita awal-awal bermula proses filmmaking gitu, kita belum banyak punya portofolio, kita kan dipertanyakan, ini beneran nggak sih, ini gimana sih maunya gitu kan. Karena belum tahu stylenya, karakternya seperti apa gitu kan. Nah makanya ini jadi harus tepat gitu dalam memilih tim. Nah ini bahkan nggak di tahap itu, bahkan aku sekarang pun masih di tahap yang sampai kapanpun harus pilihannya tepat. Karena ketika kita memilih tim yang tepat itu akan menghasilkan karya yang juga dahsyat menurutku gitu. Nah, bahkan sebaliknya ketika kita salah memilih tim itu akan membuat karya kita juga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena pikiran kita malah ke arah itu dan cenderung itu mengganggu yang kita harus sutradara itu fokus sama bagaimana kita membuat film dan fokus sama apa yang mau kita suarakan gitu. Ini jadi fokusnya mikirin, aduh ini kenapa krunya ngabur, ini kenapa patungannya nggak sama semuanya gitu, atau ini kenapa tiba-tiba ngilang anaknya, tiba-tiba bikin bad mood di lapangan, nah kayak gitu-gitu tuh akhirnya fokus kita ke sana, jadinya ambul. Ya ini kayaknya Mas Wayunya keluar, sinyalnya dia kurang bagus sepertinya. Kita tunggu sambil kita coba menunggu ya, sampai Mas Wayu bisa gabung lagi sama kita kayak gitu. Halo, cek, mohon maaf. Wahyu. Tiba-tiba sinyalnya hilang, mohon maaf ya teman-teman. Iya nggak apa-apa Kak. Ya, sampai mana tadi ya? Yang harus sesuai dengan target Kak, kru-krunya. Oh ya, oke. Ya gitu. Jadi memang kru-kru ini tuh jadi sesuatu yang paling di awal tuh jadi pilihan yang harus tepat juga. Sama kayak halnya kita memilih pemain gitu ya. Pemain siapa yang kiranya tepat untuk membawakan karakter yang dari naskah kita gitu. Nah, sama halnya dengan kru-kru juga gitu. Ketika kita salah memilih orang, itu bahkan bisa saja terjadi kita berantem gitu di tengah syuting, atau kita akhirnya perang dingin gitu-gitu tuh ya ada aja tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya sebetulnya kalau banyak orang yang ngomong juga kita perlu bonding sama pemain gitu. Nah, sama kru sebetulnya juga iya. Kita sangat perlu bonding sama kru. Jangan sampai kayak misalnya taruhlah aku gitu ya. Aku kan sering sekali bersama teman-teman meng-hire kru-kru baru yang akhirnya baru bekerja sama pertama kali sama kami gitu. Nah, cara kami adalah selalu bonding dulu sama mereka gitu. Nah, rasanya harus ada itu. Kalau itu belum ada, rasanya kita juga kayaknya belum bisa bekerja sama karena kita nanti nggak tahu ke depan di lapangan akan terjadi apa. Gitu. Nah, itu jadi sangat penting sekali untuk diperhatikan. Gitu. Jadi konsentrasi. Gitu. Iya baik, berarti harus tepat untuk memilih tim ya Kak, untuk menghasilkan karya yang hebat karena agak sesuai dengan target atau keinginan yang akan kita capai nantinya ya Kak. Betul. Dan ketika ditanya pernah apa nggak pernah, pasti pernah itu tadi kejadian. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Adi. Nah, Kak Wahyu di sini ada yang bertanya lagi. Bagaimana cara menjadi sutradara yang baik nih Kak? Bukannya tadi ada pertanyaan kayak gitu ya? Hampir sama pertanyaannya. Iya, hampir sama. Atau yang dilewatkan saja, Kak? Ya, kayaknya dilewatin aja karena tadi hampir sama dan aku menjawab kayaknya nggak ada yang baik tapi ada yang ideal ya. Ya, baik. Ada juga kan namanya sama. Saya Andi dari Lamongan, izin bertanya, Kak.
Apa yang harus disiapkan ketika kita mau membuat dan mengembangkan film di daerah? Oke. Yang pertama kali kalau menurutku ya, karena aku juga dari daerah nih, dari Yogyakarta gitu ya. Yang pertama adalah jangan pernah malu sama apa yang kita punya sih. Bahkan terutama dari segi bahasa gitu ya. Apalagi Lamongan. Lamongan itu kalau nggak salah Jawa Timur kan ya. Itu kan mirip-mirip sama Surabaya gitu-gitu kan. Nah, ini kita harus perlu juga menggali identitas Lamongannya di mana gitu. Nggak semata-mata cuman tulisannya adalah pecel lele Lamongan misalkan gitu. Nggak gitu juga gitu kan. Nah, coba menggali sesuatu yang unik gitu yang dipunyai sama daerah kita yang mungkin bisa relate sama daerah yang lain juga. Tapi ini punya kespesialan tersendiri gitu. Biasanya kami mencoba mengulik itu di setiap karya-karya kami yang itu membuat akhirnya ada tambahan value di filmnya karena kita dari daerah. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan pernah malu sama apa yang kita punya sih. Apalagi biasanya banyak tuh teman-teman yang dari Tegal atau dari Purwokerto yang ngapak-ngapak gitu tuh mereka udah malu sendiri gitu kan. Banyak juga tuh yang kayak gitu, yang ngapak-ngapak. Nah, jangan sampai tuh kayak gitu-gitu. Karena ya balik lagi ya, subtitle ini udah jadi sesuatu yang sangat normatif untuk kita konsumsi sehari-hari sekarang. Paling gitu sih. Udah itu dulu aja concernnya deh. Nggak usah kemana-mana. Iya, berarti jangan pernah malu dengan apa yang kita punya ya, Kak. Dari sesuatu ini ya jadikan kita tersebut. Ya, baik. Di sini ada dari Nusa Wicastia. Halo, Kak Nusa. Halo. Ya, ini langsung Kak. nanya langsung aja. Iya. Ya. Selamat sore Mas Wahyu. Saya Nusa dari Jakarta. Aku izin nanya, tapi di awal Mas Wahyu cerita bahwa sebelum menjadi Ravacana, ya berawal dari banyaknya wacana yang nggak jadi-jadi gitu kan. Kalau boleh tahu gitu, kalau boleh berbagi lebih jauh, hambatan yang bikin itu semua jadi wacana tuh apa sih Mas? Maksudnya apakah faktor eksternal kayak materi atau sekedar dari internal yang ragu gitu? Terus kalau boleh nambah pertanyaan satu lagi, kebetulan Ravacana sejauh yang saya tahu ya Mas ya, kan kebanyakan filmnya mengangkat kedaerahan atau unsur yang erat kental dengan daerah, budaya daerah. Nah, Mas Wahyu sendiri selaku kreator, pernah nggak sih merasa terbatasi dengan itu? Maksudnya, saya sendiri penasaran apa iya Mas Wahyu nggak punya cerita lain yang tidak berkait dengan kedaerahan dan kira-kira bagaimana untuk dealing with that? Itu aja. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Nusa. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Aku langsung jawab. Oke, ya jadi pasti punya rasa pengen bikin inovasi yang lain gitu, dan sebetulnya nggak pengen juga melulu ngomongin soal Jogja, pengen banget ngomongin soal daerah-daerah yang lain gitu ya. Ada tuh beberapa daerah yang akhirnya sudah menjadi konsentrasi dalam bank ide kami gitu ya. Sebetulnya kenapa akhirnya kesannya jadi terlalu Jawa terus, tadi ya alasannya karena itu yang paling dekat sama kami. Dan ketika kami dapat tawaran dari orang lain untuk bikin sesuatu yang lebih jauh lagi, pastinya kami akan sangat mau gitu ya. Itu yang membuat Ravacana rasanya juga akan semakin tumbuh ketika kita mempertimbangkan aspek kreatif yang lain sih gitu. Jadi kalau untuk poin yang kedua, rasanya jawabannya itu sih Mas. Yang pertama tadi, sorry apa yang pertama? Hambatan dalam? Hambatan dulu ketika memulai Ravacana kan banyak sekali wacana akhirnya gitu. Ya. Itu dari mana gitu ya? Dari eksternal atau dari mana? Ya. Oke, jadi hambatannya itu selalu ya ada aja sih Mas. Dari eksternal iya, dari internalnya juga iya. Karena kalau misalnya dari eksternal gitu ya, ternyata orang ini nggak sesuai sama janjian apa yang sudah kita sepakati secara job desk gitu. Karena kan kita kalau
kalau misalkan sebelum akhirnya waktu itu kami ngebentuk Ravacana gitu ya, kami kan nggak punya wadah gitu dan kami nggak punya keterikatan akhirnya gitu ya. Nah, jadinya bentuknya kan cuma komitmen nih gitu. Misalkan sesimpel besok kita syuting jam 10 gitu ya. Ya udah gitu. Kalau bedanya kalau sama sekarang kan ada kontrak kerjanya, ada surat profesionalnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh jadi sangat terjaga kan. Nah, kalau dulu kan akhirnya oke, besok jam 10 datangnya jam 12 misalkan kayak gitu. Nah, banyak hal-hal yang rasanya di awal itu seolah manis banget gitu janjinya, tapi endingnya jadi nggak sesuai sama pernyataannya di awal. Nah, ini yang kemudian arahnya ke internal kitanya juga ya. Itu kalau tadi faktornya dari eksternal, terus akhirnya muncul ke internal. Nah, salah satu kasusnya kemudian males sama orang itu, jadi nggak respect juga, nih gimana sih anak ini kok jadi kayak yang simpang siur, nggak jelas, kayak kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Akhirnya nggak ketemu tuh, saling nggak ketemu dan akhirnya saling saling omongin di belakang, bahkan di pas proses misalkan jadi syuting gitu ya, jadinya nggak sehat syutingnya, atau bahkan misalkan nggak jadi syuting, akhirnya jadi ngomongin satu sama lain, yang sini ngomongin sana, yang sana ngomongin sini gitu. Nah, akhirnya banyak terjadi seperti itu yang awalnya kita punya kemauan besar ingin membuat proyek kolektif yang tujuannya jelas gitu, akhirnya semua jadi wacana gitu. Dan itu hampir di setiap sudut ya, waktu itu karena waktu itu aku cukup aktif di komunitas film di Yogyakarta gitu, jadi aku cukup melihat dan akhirnya ngecek satu persatu di komunitas-komunitas itu dan hampir mayoritas semuanya kasusnya selalu kayak gitu benang merahnya. Nah, makanya dari situlah resah, bikin Ravacana, deal-dealan keras, kami itu deal-dealannya keras di Ravacana kalau misalnya memang bahkan kami dulu pernah sempat mau ngebubarin Ravacana karena ngerasa nggak ada progres yang berarti gitu, daripada kita buat ini sia-sia ya kenapa nggak bubar aja. Nah, akhirnya gara-gara di situ jadi kita semakin terpacu dan akhirnya saling mendorong satu sama lain untuk membuat dan menciptakan progres yang cukup signifikan gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi support system yang sangat amat dibutuhkan sih untuk kita para filmmaker gitu ya. Nah, rasanya itu juga salah satu poin yang penting kalau tadi juga mencari kru, ini juga poin selanjutnya adalah mencari support system yang ideal. Gitu Mas Nusa, semoga menjawab. Siap, matur nuwun Mas Wahyu. Matur nuwun juga Mas Nusa. Ya, baik, terima kasih Kak Nusa atas pertanyaannya. Nah, Kak Wahyu berkaitan dengan yang tadi, jangan pernah malu dengan apa yang kita punya. Nah, bagaimana sih Kak cara seorang filmmaker pemula itu untuk membangun rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa meningkatkan dirinya menjadi seorang yang profesional? Ya, sebetulnya ini sesuatu yang aku merasa juga nggak cukup mudah dan aku nggak mau seolah-olah ini jadi sesuatu yang sangat mudah untuk diraih gitu ya, soal kepercayaan diri ini. Tapi bagaimana caranya adalah kepercayaan diri ini adalah sesuatu yang kita olah ke diri kita sendiri ya. Artinya dari sesuatu yang membanding-bandingkan sama orang lain, sesuatu yang akhirnya kita ngerasa nggak puas terus. Makanya kalau menurutku untuk menciptakan ini tuh perlu ada support system itu tadi. Karena kalau kita nggak punya support system itu tadi, rasanya ketika kita dihajar sama kritikan misalnya gitu ya, ketika kita dianggap sebelah mata kayak karyamu jelek gitu, karyamu apa sih ini nggak jelas banget gitu tuh, kita kan pasti down kan gitu. Nah, fungsinya si support system ini untuk menjaga kita enggak, dia melihat dari perspektif yang seperti ini misalnya kayak gitu. Ada di perspektif yang seperti ini adalah ada keunikan yang terjadi di proses karyamu. Nah, aku sangat sering sekali diskusi sama teman-teman kayak gitu. Ketika ngerasa, kok karyaku cuma gini aja ya, kenapa karyanya si ini jauh lebih baik gitu ya. Nah, aku tuh selalu diskusi itu bahkan setiap hari gitu. Bahkan kita punya budaya setiap hari harus diskusi seperti itu. Sehingga ketika ada diskusi yang terjadi seperti itu, kepercayaan diri ini selalu ada dan ya nggak harus terus meninggi tapi paling nggak stabil lah gitu. Sehingga ketika kita mau membuat karya terus, itu tuh juga kita ngerasa pede, oh nggak apa-apa. Dan yang sering banget aku masukin ke dalam pikiranku adalah yaitu ketika misalkan ada sinias A gitu, hasilnya karyanya baik banget dan diakui misalkan. Tapi kan belum tentu juga dia bisa bikin dengan versi yang stylenya seperti aku gitu. Ibaratnya semacam
Ketika aku, Mbak Soraya, dan Mas Nusa tadi misalkan dapat naskah yang sama, pasti hasilnya kan akan berbeda kan dengan style masing-masing. Nah, itu yang penting sekali. Makanya dari semua webinar yang pernah aku lalui, aku selalu ngomong kalau teman-teman mau memulai menjadi seorang sutradara, itu paling penting adalah dapat support system, bukan dapat produser semata-mata bisa akhirnya ngedukung filmnya doang gitu. Gitu sih. Ya baik, kalau Kak Wahyu untuk mencari support system yang baik itu seperti apakah? Apakah dari lingkungan terdekat atau dari keluarga atau dari orang-orang yang lainnya, Kak? Nah, ini juga yang bisa difilter, layernya banyak ya. Karena dari manapun itu pasti bisa terjadi, bahkan dari keluarga, saudara. Tapi kalau aku di kasusku, aku selalu dapat itu dari teman karena aku nggak cukup dekat dengan keluargaku. Jadi aku mendapatkan itu semua dari teman, dan caranya seperti apa? Yang satu, prosesnya pasti panjang, nggak mungkin seinstan itu, karena kita akan dibenturkan sama pengalaman-pengalaman yang rasanya pasti bongkar pasang gitu. Oh, ngecek dulu sama ini cocok nggak sih? Oh, enggak. Nah, ketika kita ngecek itu juga kita punya ukuran gitu ya, punya data gitu. Di mana sih cara ngeceknya, bagaimana aja tahapan-tahapannya, misalkan apakah orang ini satu visi sama kita, apakah orang ini bisa ngobrol terbuka sama kita, apakah orang ini bisa saling percaya sama kita, dan lebih banyak. Nah, itu tuh datanya ada banyak gitu. Nah, untuk ngechecklist itu kan kita perlu mencoba trial dan error kan dalam kurun waktu tertentu, misalkan diuji coba gitu, kira-kira gimana sih. Dan ketika ini menjadi sebuah progres yang baik ke depan, tandanya itu sudah dibilang mendekati berhasil, mendekati orang itu tepat. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang akhirnya malah mundur ke belakang atau stuck, nah berarti itu ada sesuatu yang salah dan perlu dipertimbangkan lagi bahwa mereka ini beneran support system yang kita cari apa enggak. Nah, caranya sih kurang lebih sepengalamanku kayak gitu ya. Tapi pasti prosesnya akan berbeda-beda di setiap teman-teman pastinya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Kak, di sini ada yang ingin bertanya, apa saja resiko saat syuting film dan apa saja yang harus dihadapi di lokasi syuting saat ada kesulitan tersebut, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Resikonya syuting film itu apa ya? Hidupnya nggak sehat. Resikonya itu biasanya. Karena bisa ngejar waktu, walaupun sekarang kami udah concern ya, kebanyakan sinias di Indonesia udah cukup concern sama jam kerja syuting yang sehat, dan ini menjadi campaign yang besar gitu untuk banyak produser dan production house di Indonesia untuk itu gitu. Tapi biasanya kenapa akhirnya nggak sehat, karena kita kadang kayak aku gitu ya, sepengalamanku kalau aku syuting tuh kadang aku lupa makan. Kadang aku misalkan minumannya nggak beraturan, kadang minum es, campur kopi, campur apa gitu-gitu tuh lupa gitu. Nah, itu yang jadi konsentrasi. Kita tuh biasanya kalau jadi anak syuting harus aware sama kesehatan itu. Nah, biasanya trouble-nya di situ. Nah, terus yang satu lagi, apa tadi Mbak? Kurang lebih itu aja sih Kak kendalanya. Kendala, ya udah, ya kurang lebih itulah hiruk pikuk persyutingan duniawi. Iya. Oh ya Kak, satu lagi nih pertanyaannya, menurut Kak Wahyu, bagaimana caranya agar kita terus berpikir kreatif hingga akhirnya memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan juga inovatif? Karena tidak jarang nih orang-orang tuh kesulitan untuk memunculkan ide atau mencari referensi untuk sebuah karyanya. Ya, jawabannya harus terus resah sih ya. Maksudnya ketika kita membaca berita kita resah, ketika kita melihat situasi yang salah kita resah, dan itu kan berarti kan upaya apa ya, pemikiran yang kritis dari individunya itu gitu kan. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang filmmaker, kreator ataupun sutradara, itu perlu itu gitu, perlu diasah terus kekritisan itu. Maka dari itu berhubungan dengan manusia, diskusi, mengkritik satu sama lain, itu jadi budaya yang sangat penting dilakukan gitu ya. Karena kalau kita ngerasa udah nggak kritis, itu akhirnya kita jadi ngerasa lemah dan ngerasa aman, dan kita ngerasa nggak perlu bikin sesuatu yang baru gitu. Atau bahkan kejenuhan yang terjadi
apa namanya, ketika dalam proses pembuatan karya ini, kalau nggak kita kritisi sendiri bahkan, pasti ada pertanyaan yang kayak yang kenapa aku bikin yang gini-gini terus ya, kenapa nggak aku mencoba untuk inovasi ini, bahkan sesepele dengan mencoba ketika misalkan aku bikin film nih, DOP-nya sama ini gitu. Kenapa sama ini terus aku mau coba yang lain deh. Ketika aku mencoba yang lain, jadinya akan seperti apa ya dan sebagainya macamnya sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Wahyu. Nah, Boleh nggak bentar lagi? ya. Untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya kita tutup ya. Terima kasih atas antusiasnya dalam memberikan pertanyaan kepada Kak Wahyu. Seru sekali nih diskusi kita sore ini, tapi sayang waktunya kita tuh sudah habis. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Wahyu Agung Prasetyo, yang sudah berbagi ilmu dan rahasianya nih Kak, untuk menjadi seorang filmmaker yang profesional yang berangkat dari karya film pendek. Semoga Kak Wahyu selalu sukses baik untuk film berikutnya dan PH-nya ya Kak. Amin, terima kasih banyak. Aku juga terima kasih banyak ya untuk Mbak Soraya, untuk Citra Film School, dan semua teman-teman yang sudah terlibat pada sore hari ini. Semoga obrolan kita pada sore ini ada ini ya manfaatnya. Semoga nggak cuma jadi sekedar diskusi yang akhirnya selesai gitu, tapi ada renungan-renungan yang terjadi setelah ini selesai dan ada implementasi yang konkret sehingga ada sutradara-sutradara baru yang muncul dari diskusi kita sore hari ini. Amin, amin. Amin. Nah, akhirnya sampai juga kita akan di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Kak Wahyu karena telah bersedia menjadi narasumber kami pada acara webinar talk hari ini, Kak. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wahyu tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu juga dan juga wawasan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih juga kepada Citra Film School karena telah mengadakan webinar gratis sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih atas dukungan Yayasan Pusat Haji Perfilman Usmar Ismail dan Kemendikbud sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Dan untuk semua teman-teman peserta yang sudah setia mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih dan semoga teman-teman ini menjadi orang yang sukses dan menjadi filmmaker profesional. Amin. Nah, mohon maaf apabila ada penyampaian kata ada yang kurang berkenan didengar, mohon dimaafkan. Akhir kata, sampai bertemu di webinar Citra Film School berikutnya dan selamat Hari Film Nasional ke-72. Terima kasih Kak Wahyu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat Hari Film Nasional. Sehat-sehat selalu semua.